Oke, assalamualaikum. Hmm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erlina, kami dari kelompok 8 izinkan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pada pemerintahan pusat. Dengan beranggotakan saya sendiri, Yulindar Varian Basyir, yang pertama ada Pemerintah Pusat LKPP adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah pusat setiap tahun anggaran. LKPP merupakan konsolidasi dari laporan keuangan kementerian atau lembaga dan laporan keuangan bendahara umum negara yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Regulasi pada LKPP ini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa keuangan negara, dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN. Pada UU Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan perbendaharaan negara yaitu mekanisme penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pada UU Nomor 15 Tahun 2004 berbunyi pemeriksaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu BPK. Pada PP nom Mohon maaf ada salah penulisan yaitu yang benar pada PP nomor 71 tahun 2010 berdasarkan standar akuntansi pemerintah SAP berbasis akrual, dan yang terakhir ada PP nomor 8 tahun 2006 yang menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya ada sejarah perkembangan LKTP. LKPP pertama kali diterbitkan untuk tahun anggaran 2004, menandai era baru akuntabilitas keuangan negara Indonesia. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga tahun 2003, pemerintah Indonesia tidak pernah menyusun laporan keuangan secara formal. Perkembangan opini BPK terhadap LKPP menunjukkan peningkatan kualitas pelaporan yang signifikan. Pada periode 2004 sampai 2008, opini BPK itu TMP, yaitu tidak memberikan pendapat atau bukti audit tidak memadai. Pada 2009 sampai 2015, opini BPK itu WDP tidak memberi atau wajar dengan pengecualian eh, tidak memberikan pendapat atau bukti audit tidak memadai. Pada 2016 sampai sekarang yaitu WTP wajar tanpa pengecualian, yaitu standar pelaporan terpenuhi penuh. Selanjutnya ada komponen LKPP berbasis akrual. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, LKPP disusun menggunakan basis akrual penuh atau full accrual sejak tahun 2015. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yaitu menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada neraca, menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang selanjutnya ada laporan operasi, menyajikan pendapatan, laporan operasi, beban, dan surplus atau defisit operasional berbasis akrual. Yang selanjutnya ada laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang selanjutnya ada laporan penutupan ekuitas,
menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan eh, yang berisi penjelasan, rincian, atau analisis atas pos-pos dalam laporan keuangan, yaitu untuk meningkatkan transparansi. Selanjutnya ada pendekatan analisis. Analisis laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan utama yang saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Teknik analisis yang digunakan, yang pertama ada analisis rasio, yaitu menghitung perbandingan antara pos laporan keuangan dengan tujuan mengukur kinerja keuangan secara kuantitatif. Yang kedua ada analisis tren atau time series, eh, yaitu membandingkan data keuangan antar periode waktu yang memiliki tujuan melihat arah perkembangan dan memprediksi masa depan. Yang ketiga ada analisis variance, merupakan perbandingan anggaran dengan realisasi. Eh, Analisis variance ini memiliki tujuan untuk mengukur penyimpangan dan kepatuhan anggaran. Yang terakhir ada analisis common size, yaitu pernyataan setiap pos dalam persentase terhadap total, yang memiliki tujuan memudahkan perbandingan antara entitas berbeda skala. Yang selanjutnya ada pengguna analisis LKPP. Yang pertama ada DPR atau DPRD. Mengapa DPR dan DPRD menggunakan analisis LKPP ini? Eh, yang digunakan untuk sebagai pengawasan pelaksanaan APBN atau dasar persetujuan anggaran tahun berikutnya. Yang kedua ada BPK atau sebagai auditor eksternal. Eh, BPK menggunakan analisis LKPP untuk pemeriksaan kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan. Yang ketiga ada lembaga donor atau kreditur, eh, untuk menilai kemampuan fiskal dan kelayakan kredit pemerintahan tersebut. Yang keempat ada akademisi atau peneliti. Untuk mengapa menggunakan mengapa menggunakan analisis LKPP ini untuk melaksanakan studi kebijakan fiskal dan tata kelola keuangan negara. Yang terakhir ada masyarakat umum. Kepentingan yang dilakukan masyarakat umum dalam menggunakan analisis LKPP ini yaitu akuntabilitas publik atas penggunaan uang negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis rasio keuangan pemerintah pusat. Nah, di sini terdapat beberapa kategori. Nah, kategori yang pertama ini pada kategori likuiditas. Nah, di sini terdapat rasio lancar. Nah, ini sumber datanya itu dari neraca dan nilai idealnya itu di atas dari 100%. Lalu selanjutnya ada pada kategori likuiditas ada rasio kas. Nah, ini sumber datanya dari neraca dan LAK. Lalu untuk nilai idealnya ini semakin tinggi nilai maka semakin baik juga rasionya. Lalu yang selanjutnya ada pada kategori solvabilitas. Nah, di sini terdapat rasio eh, DAR atau debt to asset ratio eh, rasio utang terhadap aset. Di sini kita bisa dapat datanya dari neraca. Lalu nilai idealnya yaitu semakin rendah. Lalu selanjutnya yaitu solvabilitas, yaitu rasionya DER atau debt to equity ratio, yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Nah, ini kita bisa ambil datanya dari neraca. Lalu nilai idealnya yaitu semakin rendah nilai rasio, maka semakin baik juga rasionya.
Lalu selanjutnya ada kategori efektivitas. Ini ada efektivitas pendapatan. Nah, ini kita dapat sumber datanya dari LRA. Lalu nilai idealnya yaitu lebih dari atau sama dengan 100%. Lalu selanjutnya ada efisiensi. Di sini terdapat rasio efisiensi belanja. Nah, ini sumber datanya dari LRA juga. Nilai idealnya yaitu eh, kurang dari 100%, maka semakin baik juga rasionya. Selanjutnya ada pertumbuhan. Di sini ada pertumbuhan pendapatan dan belanja. Nah, ini sumbernya sama-sama dari LRA. Lalu nilai idealnya kalau yang pendapatan itu nilainya, kalau nilainya positif maka eh, rasio pertumbuhan tersebut baik. Kalau pertumbuhan belanja itu nilainya harus terkendali. Lalu yang terakhir ada kemandirian. Di sini terdapat kemandirian fiskal yang datanya bisa bersumber dari LRA. Nah, ini nilai idealnya yaitu mendekati 100, maka bisa dikatakan baik. Next, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini untuk mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, ini menggunakan rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek dikali 100%. Nah, ini kalau nilainya lebih dari 100 ini menunjukkan pemerintah mampu melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Nah, semakin tinggi nilainya maka semakin liquid. Lalu yang selanjutnya ada juga rasio kas atau cash ratio. Nah, ini rumusnya yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban jangka pendek dikalikan 100%. Nah, ini untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Nah, nilai yang lebih tinggi ini mencerminkan posisi kas yang lebih kuat. Lalu selanjutnya ada rasio solvabilitas. Nah, pada rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan aset atau ekuitas yang dimiliki. Nah, yang pertama ini menggunakan aset yaitu rasio utang terhadap aset atau DAR. Nah, ini rumusnya yaitu total kewajiban dibagi total aset dikalikan 100%. Nah, ini untuk mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh hutang. Nah, semakin rendah nilainya, semakin sehat juga posisi keuangan pemerintah. Lalu selanjutnya ada rasio utang terhadap ekuitas atau DER, yaitu rumusnya menggunakan total kewajiban dibagi total ekuitas dikalikan 100%. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rasio efektivitas pendapatan. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana pemerintah berhasil merealisasikan pendapatan yang direncanakan dalam APBN. Nah, rumusnya pada eh, rumus ini pada rasio ini yaitu realisasi pendapatan dibagikan dengan target atau anggaran pendapatan lalu dikalikan dengan 100%. Nah, ini jika nilainya kurang dari 100 maka tidak efektif atau realisasinya ini di bawah target. Lalu kalau nilainya sama 100% ini ya artinya efektivitasnya berimbang. Kalau untuk lebih dari 100% maka bisa dikatakan efektif atau realisasinya ini melampaui target. Semakin tinggi rasio, semakin efektif pemerintah dalam memungut pendapatan negara, terutama
dalam penerimaan pajak. Selanjutnya ada rasio efisiensi belanja. Rumusnya yaitu realisasi belanja dibagikan dengan anggaran belanja dikali 100%. Nah, ini pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasionya, maka semakin persen. Namun kita harus mencermati konteksnya juga. Efisiensi yang terlalu tinggi bisa berarti rendahnya penyerapan anggaran. Lalu yang selanjutnya yaitu rasio kemandirian fiskal. Rumusnya yaitu kemandirian sama dengan pendapatan domestik, pajak ditambah PNBP, lalu dibagikan dengan total pendapatan negara dikalikan 100%. Nah, ini untuk mengukur seberapa besar pendapatan negara berasal dari sumber domestik yang bukan utang. Nah, nilainya mendekati 100 ini mencerminkan eh, kemandirian fiskal yang tinggi. Nah, komponen terbesarnya yaitu dari penerimaan pajak. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai rasio pertumbuhan. Nah, rasio pertumbuhan ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar peningkatan atau penurunan pos-pos laporan keuangan di satu periode ke periode berikutnya. Yang pertama ada rasio pertumbuhan pendapatan. Nah, ini untuk eh, ini rumusnya yaitu pendapatan tahun N dikurangi pendapatan tahun N-1 lalu dibagikan dengan pendapatan tahun N-1 dikalikan 100%. Nah, ini jika pertumbuhan positif ini menandakan kapasitas fiskalnya meningkat. Nah, pertumbuhan pendapatan tertinggi ini tercatat pada tahun 2008. Lalu selanjutnya ada juga rasio pertumbuhan belanja. Nah, rumusnya yaitu belanja tahun N dikurangi belanja tahun N-1 dibagi belanja tahun N-1 dikalikan 100%. Nah, ini eh, harus dianalisis bersama pertumbuhan pendapatan. Idealnya pertumbuhan pendapatan ini kurang atau sama dengan pertumbuhan belanja untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Next. Baik, selanjutnya ada konsep dasar dan metode analisis trend. Analisis trend adalah teknik analisis laporan keuangan yang digunakan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan pemerintah dari waktu ke waktu dan memproyeksikan arah yang mungkin terjadi di masa mendatang. Di sini ada dua prinsip dasar. Prinsip pertama, analisis ini membutuhkan tiga periode atau 3 tahun laporan keuangan. Namun idealnya itu eh, 5 hingga 10 tahun agar pola yang terlihat lebih akurat. Nah, prinsip kedua, fokus utamanya adalah pada arah perubahan cenderung naik, turun siklikal atau berfluktuasi tidak menentu. Di sini terdapat dua metode utama yang dapat digunakan. Metode pertama adalah metode angka indeks, di mana tahun dasar ditetapkan sebesar 100, kemudian tahun-tahun lainnya dihitung relatif terhadap tahun dasar tersebut. Metode ini mudah dibaca dan intuitif karena kita bisa langsung melihat apakah suatu pos naik atau turun dibandingkan tahun dasar. Metode kedua ada metode least square atau kuadrat kecil, yaitu menghitung garis tren matematis dengan minimalkan selisih kuadrat antara data aktual dan garis tren. Metode ini lebih objektif dan dapat digunakan untuk melakukan proyeksi ke depan. Selanjutnya, selanjutnya ada langkah-langkah analisis tren dalam metode angka indeks. Nah, untuk langkah pertama
ditentukan tahun dasar. Pilih pilih tahun yang paling representatif dan kondisinya relatif normal sebagai acuan. Dasar ini akan dinilai indeks 100, yang mana pemilihan tahun dasar yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi seluruh perhitungan indeks. Langkah kedua ada kumpulkan data, yang mana kita APP minimal 5 tahun berturut-turut dari sumber resmi seperti Kementerian Keuangan, CCBB, atau BPK. Yang ketiga, hitung indeks. Rumusnya adalah nilai pos pada tahun N dibagi nilai pos pada tahun dasar, kemudian dikalikan 100%, maka hasilnya akan menunjukkan perbandingan relatif terhadap tahun dasar. Langkah keempat ada identifikasi pola, yang mana menganalisis arah pergerakan data dari tahun ke tahun, apakah cenderung naik secara konsisten atau turun secara konsisten, baik naik turun mengikuti siklus atau berfluktuasi tanpa pola yang jelas. Langkah kelima, lakukan interpretasi dan proyeksi, yang mana simpulkan kondisi keuangan berdasarkan tren historis yang telah dihitung. Kemudian proyeksikan kemungkinan kondisi di masa depan. Langkah keenam, pengambilan keputusan. Berikan rekomendasi tindakan atau kebijakan fiskal berdasarkan temuan analisis. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis tren. Tren yang pertama ada tren naik. Tren ini ditandai dengan data yang meningkat secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Implikasinya adalah pertumbuhan fiskal yang positif dan kapasitas layanan publik yang cenderung meningkat. Jenis tren kedua ada tren turun. Tren ini ditandai dengan data yang menurun secara konsisten antar periode. Implikasinya adalah perlunya evaluasi kebijakan karena adanya potensi tekanan fiskal. Yang ketiga ada tren siklikal. Tren ini ditandai dengan data yang naik turun mengikuti siklus ekonomi, biasanya dalam rentang waktu 2 sampai 10 tahun. Tren keempat, data berfluktuasi. Dan ini ditandai dengan data yang tidak konsisten atau tidak menunjukkan pola yang jelas. Pergerakannya bisa naik tajam di 1 tahun, lalu turun drastis di tahun berikutnya. Selanjutnya, ini ada komponen yang dianalisis. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar meliputi kas jika semakin kuat. Apa Komponen kedua ada aset tetap. Aset tetap mencakup tanah, gedung perkantoran, peralatan, dan mesin, serta infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Dan apabila tren naik pada aset tetap, khususnya pada infrastruktur produktif, menandakan adanya investasi publik yang sedang berjalan. Komponen ketiga ada kewajiban jangka pendek. Ini adalah utang-utang pemerintah yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya utang jatuh tempo kepada kreditor atau utang kepada pemasok, yang mana tren yang stabil atau cenderung menurun pada komponen ini adalah sinyal yang baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengalami tekanan likuiditas yang serius dan mampu mengelola jatuh tempo utang yang
dengan baik. Komponen keempat ada kewajiban jangka panjang. Komponen ini mencakup utang dalam bentuk surat berharga negara atau SPN serta pinjaman luar negeri dari negara atau lembaga keuangan internasional seperti yang Bank Dunia. Selanjutnya ada komponen kelima ada ekuitas. Ekuitas pemerintah adalah selisih antara total aset yang dimiliki dikurangi dengan total kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam istilah sederhana, ini adalah kekayaan bersih pemerintah. Apabila tren ini naik pada menandakan sinyal yang sangat baik karena berarti aset pemerintah bertambah lebih cepat dibandingkan utangnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.